Ya, kesempatan kali ini gue ingin presentasikan atau paparkan di dalam vlog gue ini mengenai sebuah topik yang lagi-lagi krusial, lagi-lagi sangat penting bagi mahasiswa gue yang sedang melakukan research di bidang DSM atau yang tesis atau disertasinya spesifik di bidang DSM. Topiknya adalah bagaimana kita memverifikasi dan memvalidasi model. Sebetulnya topik ini tergelitik oleh sebuah pertanyaan yang sangat sederhana tetapi ampuh, yaitu ketika DSM kita bangun lalu dia mensuggest keputusan-keputusan penting yang harus diambil oleh decision maker, lalu bagaimana caranya menilai keputusan itu benar atau tidak, keputusan itu efektif atau tidak. Di vlog sebelumnya gue jabarkan kita bisa menilai keputusan itu benar atau tidak setelah kita implementasikan tentunya, sehingga kajian atau riset di bidang itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Lalu solusi yang kedua bagaimana? Yaitu kita lakukan verifikasi dan validasi model. Kita harus memverifikasi dan memvalidasi model yang kita buat atau DSM yang kita bangun. Nah, ini yang akan gue jelaskan di vlog gue kali ini. Apa itu yang disebut dengan verifikasi? Verifikasi adalah derajat kebenaran model yang kita bangun, DSM yang kita bangun jika dibandingkan dengan teori yang ada. Atau dalam bahasa sederhananya kita bisa sebut, kita bisa katakan bahwa, atau kita bisa tanyakan seberapa benar model yang kita bangun secara atau dilihat dari sisi saintifik. Itu yang disebut dengan verifikasi. Jadi seberapa benar model itu, model yang kita kembangkan, model yang kita bangun jika dibandingkan dengan teori yang ada. Itu verifikasi. Bagaimana dengan validasi? Validasi adalah seberapa benar data yang kita gunakan di dalam model yang kita kembangkan jika dibandingkan dengan real. Applicable tidak data yang kita buat atau data yang kita gunakan. Benar nggak secara practical data yang kita gunakan di dalam model yang kita bangun. Jadi itu validasi. Jadi bagaimana kita memverifikasi dan memvalidasi model. Contohnya, di dalam model tersebut kita gunakan sebuah rumus. Let's say contohnya rumus perhitungan distance atau jarak. Rumus yang kita gunakan atau formula yang kita gunakan misalnya perhitungan jarak berdasarkan atau menggunakan teori Euclidean distance. Jadi kita menghitung jarak dari titik P misalnya ke titik Q. Berapa jaraknya? Menggunakan rumus Euclidean distance. Misalnya titik koordinat P 3,8, titik koordinat Q adalah 2,8. Jadi kalau kita hitung menggunakan rumus yang ada, itu akan dapat berarti 3 dikurangi 2 dikuadratkan dan 6 dikurangi 8 dikuadratkan. Hasilnya 1 plus 4 5, akar dari 5 adalah 2,24. Misalnya contohnya itu. Lalu apa yang kita verifikasi? Ya rumus tersebut. Misalnya kalau kita ingin memverifikasi rumus, kita harus lihat rumus itu benar nggak sih secara bentuknya, formnya. Jadi penulisan rumus secara
normal dengan decoding kan berbeda. Jika itu benar, kita anggap true positifnya, ya positifnya benarnya itu true. Biasanya kita menghitung true positif atau true negatifnya. Tetapi dalam contoh ini kita gunakan true positif saja. Apakah perhitungan atau penulisan rumusnya benar? Jika benar, nilainya 1. Lalu dalam mengecek rumus kita bisa cek juga variabelnya, jumlah variabelnya. Jumlah variabelnya ada 2, P dan Q misalnya. Oh, di dalam coding kita juga, di dalam model kita juga 2. Jadi kita anggap itu pun benar, nilainya 1. Lalu hasilnya secara manual dihitung benar 2,24. Secara coding pun di dalam model kita benar 2,24. Jadi true positifnya nilainya 1 lagi. Itu contoh memverifikasi formula atau memverifikasi prosedur, misalnya algoritma. Di dalam model kita misalnya contoh kita menggunakan waterflow algorithm. Ada urutannya kan tentu. Kita bisa cek secara sequence benar atau tidak. Oh, dibandingkan ini teorinya, ini model kita. Sequence-nya benar ya? Kalau benar, kita nilai 1. Lalu kita cek prosesnya, jumlah prosesnya ada berapa. Ternyata secara teori waterflow algorithm itu ada let's say 6 proses. Sedangkan di model kita hanya 5. Berarti dia true negatif. Jadi true positifnya kita kasih 0. Lalu setelah itu ya kita jumlahkan saja, kita cari average-nya. Misalnya dari 5 item yang kita verifikasi, 4-nya benar, 1-nya salah. Jadi 4/5 atau 0,8. Jadi nilai verifikasi model kita adalah 0,8. Sesimpel itu. Lalu bagaimana dengan validasi? Kalau validasi bicara tentang data. Apakah data yang kita gunakan di dalam model itu sesuai dengan realnya tidak? Atau masuk akal tidak? Logik tidak? Applicable tidak? Jadi misalnya contoh Euclidean formula tadi, Euclidean distance formula. Misalnya P1 di real itu nilainya harus 0, antara 0 sampai 10. Sedangkan yang di model kita gunakan P itu nilainya 3. Tadi titik di koordinat dari P untuk X-nya 3. Masuk akal, true positifnya menjadi 1. Lalu P2-nya, misalnya di lapangan harus 0 sampai 5. Sedangkan di model kita nilainya 6. Itu kan true positifnya salah. Atau dia menjadi true negatif. Hingga nilai true positifnya 0. Lalu Q-nya misalnya di lapangan dicek ternyata harus 0 sampai 10. Kita gunakan nilainya 2. Betul, nilainya 1 jadi. Q2 pun seperti itu. Kita gunakan angka 8. Padahal di lapangan let's say ketika dicek range-nya harus 0 sampai 7. Tidak masuk, jadi nilai true positifnya 0. Lalu distance-nya, ternyata distance-nya ketika dihitung harusnya antara 0 sampai 12,21. Padahal hasil perhitungan kita adalah 2,24. Masuk ke dalam range tersebut. Jadi true positifnya 1. Jadi kalau kita cek validasi data yang kita gunakan untuk mengecek nilai-nilai variabel tersebut ada 5. Lalu yang benar hanya 3, berarti 3/5, 0,6. Jadi nilai validasinya adalah 0,6 atau derajat kebenaran data yang digunakan di dalam model kita adalah 0,6. Atau kita bisa cek yang lainnya tentunya, tergantung model kita menggunakan rumus apa, menggunakan nilai-nilai data apa, menggunakan data apa, tinggal dicek di lapangan. Misalnya ada data umur karyawan, ternyata di model digunakan umur karyawan sampai 1000, padahal nggak mungkin ada umur karyawan lebih dari 80 misalnya. Jadi berarti true positifnya akan bernilai 0. Itu mungkin pembahasan singkat dari saya mengenai verifikasi
dan validasi atau memverifikasi dan memvalidasi model. Mudah-mudahan ini akan menjadi penerang bagi para mahasiswa gua untuk mengerjakan tesis, disertasi atau research secara umum di bidang DSM. Thank you.